Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Yeremia pasal 40 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Dari pasal 39 di awal dalam jilid yang baru sampai di pasal 45. Menyatakan tentang hari-hari akhir Yerusalem. Kemudian nubuat Yeremia kepada bangsa-bangsa. Dan kesimpulan yang terakhir. Dan hari ini kita melihat di ayat 40. Pasal 40 boleh dilihat bersama dengan pasal 41 yang menerangkan tentang gubernur yang diangkat oleh Babel, yaitu Gedalia menjadi gubernur. Dia dibunuh. Menyatakan perkara ini dan mengapa bisa dibunuh. Di tengah-tengah kita bisa melihat kebenaran yang bisa kita pelajari. Dan saya sendiri melihat Gedalia dia dibunuh sebab dia mempunyai satu cara politik dan kekurangan hadirat penyertaan Allah. Nanti kita akan melihat. Saya beri tema besar ayat 40, pasal 40. Walau bagaimanapun, harus melihat tangan Allah. Di pasal 39 sampai sekarang Yerusalem telah dibinasakan. Satu hal dalam yang sulit dan hal yang menakutkan Yeremia di tengah-tengah melihat bagaimana kerajaan itu dibinasakan, dan setelah dibinasakan apakah hal itu sudah sampai pada titik terakhir? Belum, masih ada yang terburuk. Dan waktu saya melihat pasal 40 saya sendiri pun kaget, atau 40-41. Raja Nebukadnezar telah merusak Yerusalem, dan kemudian bagaimana dia mengurus di daerah Yerusalem. Dia mengangkat Gedalia menjadi gubernur untuk daerah itu. Dan Gedalia siapa itu kita perlu tahu. Kita harus kembali melihat di zaman Raja Yosia. Pada saat Yosia menjadi raja, ayah dari Gedalia adalah Ahikam, dan ayah dari Ahikam adalah Safan. Safan adalah panetera di zaman Raja Yosia, dan dia satu pejabat pegawai yang sangat penting di masa itu. Dan di saat itu Safan, Ahikam, dan Gedalia mereka bangkit untuk melindungi Yeremia di zaman Raja Yeremia telah bernubuat dan Allah telah memakai dia. Dan sampai sekarang, setelah Yehuda diruntuhkan, Gedalia adalah orang yang penting
Dari masa kecil dia melihat perkara itu terjadi dan melihat bagaimana Allah memakai Yeremia. Banyak sekali raja-raja dari zaman Raja Yosia sampai ke zaman Raja Yoyakim, yaitu dari Yosia, Yoahaz, Yoyahin, Yoyakim sampai pada Zedekia. Jadi Gedelia dan Ahikam, dua ayah dan anak ini melihat semua itu terjadi di zaman pelayanan mereka. Keluarga ini sangatlah penting. Jadi ya bisa menjadi tembok tembaga yang menghalangi Yehuda menuju kerusakan, kebinasaan. Yeremia bisa nyawanya terpelihara karena keluarga ini, dan keluarga ini terhadap Yeremia adalah hubungan sangat penting. Yeremia sendiri adalah keluarga para imam. Ayahnya adalah Helakah yang di zaman Raja Yosia sebagai imam, jabatan sebagai imam besar. Jadi keluarga dari istana ini, dua keluarga Safan dengan ini sangat penting. Dua keluarga keturunan atau dua keluarga, yaitu dari Safan dan Helkia, ini sangat penting di zaman Raja Yosia. Bukan di sini ya, Safan melindungi Yeremia waktu dia hendak menyampaikan nubuatannya. Salah satu nabi yang bernama Uria, dan dia pun dibunuh oleh Raja Yoyakin. Dia melarikan diri di Mesir, kemudian ditangkap kembali, kemudian membunuh dia. Raja Yoyakim membunuh Nabi Yoyakin bersama waktu juga hendak mengejar nyawanya Yeremia, tetapi Ahikam melindungi Yeremia. Ahikam adalah ayah dari Gedalia, dari anak dari Panitria Safan. Jadi Allah memberi kasih karunia kepada Yeremia lewat keluarga Safan melindungi Yeremia. Bahkan Yeremia pada waktu Yerusalem diruntuhkan, Raja Nebukadnezar menyuruh kepala pasukan pengawalnya Nebuzaradan hampir sama namanya dengan Nebukadnezar, melindungi dia. Dan Nebuzaradan menyerahkan Yeremia kepada Gedalia agar tinggal bersama dengan Gedalia. Dan Yeremia tinggal di tengah-tengah masyarakat Yerusalem yang setelah Yerusalem diruntuhkan. Ini dicatat di pasal 39.
Dan kita sampai di pasal 40. Jadi walau bagaimanapun kita melihat tangan Allah. Gedalia hendak melihat tangan Allah, demikian juga dengan Yeremia. Yaitu roh Allah, apa yang Allah kerjakan. Bagaimana kuasa Allah sekarang. Jadi hari ini mengingatkan kita, waktu kita melihat pasal ini, bagaimanapun Allah tetap bekerja dan melihat bagaimana Roh Kudus bekerja dalam segala hal, ada rencana Allah. Dan di pasal 40 dibagi dalam 3 bagian. Bagian pertama 1 sampai dengan 6. Mujizat pengawal pasukan Babel Nebuzaradan membebaskan Yeremia. Ini semua dari pekerjaan Allah, dan kita melihat Allah melindungi Yeremia. Bagaimana Allah melindungi dia? Yeremia di pasal 39. Dia dicatat dia tinggal di tengah-tengah rakyat. Dan kepala pasukan ini menyerahkan dia kepada Gedalia. Gedalia dengan bersamaan waktu dia akan menjadi gubernur. Dia punya rajanya sendiri. Jadi Yeremia tinggal di sana, tinggal di sini, dia tinggal di tengah-tengah rakyat. Tertulis di pasal 39. Dan pasal 40 ayat 1 dimulai dengan firman yang datang daripada Tuhan kepada Yeremia sesudah ia dilepaskan dari Rama oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal yang telah menyeru untuk mengambilnya terbelenggu pada tangannya di tengah-tengah semua orang buangan dari Yerusalem dan Yehuda yang hendak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Yaitu waktu Yeremia tinggal di tengah rakyat saat itu. Tentara Babel masih tetap merampas di seluruh Yerusalem dan menangkap orang untuk ditawan. Mereka tidak mengenal Yeremia dan menangkap Yeremia. Mereka menangkap Yeremia kemudian dikurung di Rama. Rama dari kota Yerusalem berjarak berapa kilometer, dan semua orang-orang yang ditangkap dibelenggu dengan rantai, dikumpulkan di situ kemudian diangkut ke pembuangan ke Babel. Yerusalem masa itu sangat kacau dan Yeremia telah ditangkap orang. Dia hendak dibawa ke pembuangan di Babel, tapi kita melihat Allah bekerja seketika. Kepala pasukan pengawal ini melihat Yeremia, dia mengenal Yeremia. Berkata, Yeremia, mengapa engkau di sini? Kemudian melepaskan dia. Di Rama itu dia membebaskan Yeremia, dan firman yang datang kepada Yeremia. Yeremia di situ berkata, tetapi di dalam pasal ini tidak tertulis firman Tuhan. Sampai di pasal 42 baru tertulis firman Tuhan. Menurut saya sendiri,
menurut perkataan dari kepala pasukan pengawal, yaitu nubuatannya, bagian dari nubuatannya. Jadi kita melihat di ayat kedua, dimulai, kepala pasukan pengawal itu telah mengambil Yeremia dan berkata kepadanya, Tuhan Allahmu telah mengancamkan malapetaka ini di atas tempat ini, dan ia telah melaksanakannya. Tuhan telah melakukan apa yang diancamkannya, oleh karena kamu telah berdosa kepada Tuhan dan tidak mendengar suaranya, sehingga terjadilah hal ini kepada kamu. Nubuatan ini yang terus diucapkan oleh Yeremia, dan pasukan kepala pengawal ini pun tahu. Dan atau Allah kembali menyuruh dia untuk mengingatkan lewat mulutnya, diucapkan kembali, dan sehingga orang Yahuda tahu mengapa mereka dibinasakan, sebab mereka tidak mendengar firman Allah. Jadi malapetaka ini terjadi di Yehuda. Dan sekarang kepala pasukan pengawal itu membebaskan dia, dan temanya, apakah jika kamu suka untuk ikut pergi ke Babel, kami akan memperhatikan engkau. Dan juga di situ banyak orang Yahuda yang ditawan. Kamu punya bebas pilihan. Kamu boleh ikut aku ke Babel, atau sampai di sana aku akan memperhatikan engkau. Tetapi jika engkau tidak suka ke Babel, janganlah pergi. Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar. Kamu boleh pergi ke Babel atau ke tanah Yehuda, kemana yang ingin kamu pergi, kamu bebas untuk memilih. Jadi kita melihat tangan Allah kedua kalinya lewat kepala pasukan pengawal itu membebaskan Yeremia, sehingga dia mendapatkan kebebasan. Dia bebas untuk pergi ke Babel, atau dia pergi untuk tetap diam di tanah negeri Yehuda. Tetapi saat itu Yeremia belum mengambil keputusan, atau dia telah memilih untuk tinggal di Yehuda. Jadi ayat kelima dikatakan Yeremia tidak pergi ke Babel. Dia tinggal kembali ke Yerusalem, negeri Yehuda, di Rama dari Yerusalem sebelah utara berapa kilometer. Dia memilih kembali ke Yerusalem, tapi dia belum berangkat. Maka kepala pasukan pengawal itu berkata, engkau boleh kembali kepada Geldia bin Ahikam bin Safan yang telah diangkat oleh Raja Babel atas kota-kota Yehuda, dan tinggallah bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat, atau kemana saja engkau pandang benar, pergilah ke situ. Pada saat kepala pasukan pengawal melihat Yeremia tidak mengambil keputusan, kita bisa merasakan jiwa dari Yeremia, nubuat Yeremia. Dia menyuruh orang untuk takluk, menyerahkan diri, sehingga nyawa mereka bisa dipelihara, bahkan diangkut ke pembuangan. Maka kamu dapat hidup. Dia menubuat orang-orang yang diangkut ke pembuangan ke Babel itu adalah buah ara yang baik yang tinggal di Yahudi, yaitu buah ara yang jelek, yang rusak. Jadi yang tinggal di Babel mereka akan berkembang,
Kalau Yeremia melanggar sendiri, berlawanan dengan nubuatannya, mungkin dia akan memilih untuk ke Babel. Dalam Alkitab berulang kali mencatat pengawal pasukan ini berulang kali menyuruh dia memilih, kamu bisa ke Babel atau kemana. Sesungguhnya dia ingin pergi, Yeremia pergi ke Babel. Aku akan memperhatikanmu, kamu di sana kamu akan baik kehidupanmu. Kalau Yeremia orang biasa, dia akan memilih. Tapi mengapa dia tidak mengambil pilihan kembali? Maka di sini kepala pasukan itu menyuruh dia kembali kepada Geldia, kemudian memberi dia kepadanya bekal makanan, suatu hadiah, dan kemudian melepaskan ia pergi kepada Geldia, dan Geldia bisa terus melindungi Yeremia. Dan mengapa Yeremia mengambil keputusan ini untuk tidak pergi ke Babel bersama dengan orang Yahuda? Pastor Joshua sedikit sekali pakai topi naik mimbar sebab AC terlalu dingin, sambil khotbah sambil mimisan. Sebab di sini Yeremia hendak menolong Gedalia, dia bersedia untuk tinggal. Gedalia bersama keluarganya berjasa kepadanya. Bukan hanya yang kita sebut dengan Ahikam, ayahnya Safan, sampai pada Gedalia. Ahikam masih punya saudara dan juga seorang juru tulis. Baruk juga pergi kepada panitia ini dan menulis seluruh nubuatan Yeremia. Jadi seluruh keluarga sangat erat hubungan dengan Yeremia. Yeremia di saat itu dia tahu dia menjadi gubernur. Kerajaan Yehuda telah diruntuhkan, Yerusalem telah dirusak. Ahikam perlu dia, sebab dia disertai oleh Allah dan dia bisa bertanya kepada Allah. Di samping Ahikam masih punya orang-orang yang berbeda. Keadaan politik di masa itu, pemerintahan masa itu, yang dikatakan oleh Yeremia agar Ahikam untuk mereka memihak pada Babel, bukan melawan Babel, sebab hukuman telah tiba dan tidak bisa diubah. Salah satu-satunya dengan menyerahkan diri kepada Babel. Ini jalan keluar untuk menyelamatkan nyawa. Ini semua karena pengaturan Tuhan, sebab Yehuda Yerusalem dari Raja Manasye telah berdosa kepada Allah. Allah tidak bisa melupakan dosa Yehuda, dosa Manasye. Mereka menajiskan bait suci, melakukan hal-hal yang menajiskan. Bahkan Yerusalem dari timur ke barat dipenuhi dengan penumpahan darah. Kamu lihat Raja Yoyakim, dia bisa menangkap Mesir dari Uzza yang menubuatkan Yeremia sama dengan Yeremia, dan dia membunuh Uzza. Kemudian hendak membunuh Yeremia.
Dari timur sampai barat dipenuhi dengan pertumpahan darah. Bahkan Allah mengangkat Yeremia, mereka pun tidak mau mendengar, dan kepala pasukan pengawal berkata, kamu tidak mau mendengar suara Allah, sudah terkenal. Sampai pada akhirnya mereka harus dibinasakan. Tetapi secara dibinasakan, masa ada hal yang baik. Sekarang Ahikam menjadi gubernur. Di zaman jajahan Babel, Ahikam menjadi gubernur di Yehuda, di tanah Yehuda, dan masih ada pengharapan. 70 tahun kemudian mereka akan pulang kembali, dan sekarang dia menjadi gubernur. Dan Gedalia sekarang dalam pemerintahannya, yaitu untuk menyerah kepada Babel. Tapi masih banyak orang-orang lain. Mereka masih ingin tetap untuk berlari meminta pertolongan kepada Mesir. Walaupun sekarang Mesir telah dikalahkan, Yehuda telah diruntuhkan, Babel berkuasa di atas negeri Yehuda, tetapi mereka orang-orang itu masih ada hubungan dengan Mesir. Orang-orang Yehuda masih punya pendapat pendirian untuk mendukung Mesir. Bagi orang Hong Kong mendengar pesan ini mungkin agak dapat merasakan, sebab situasi seperti Yehuda, banyak sekali orang-orang Yehuda masih mendukung Mesir. Jadi keadaan Gedalia, dia adalah gubernur yang diangkat oleh Babel, dan di bawah banyak orang Yehuda yang tidak suka kepada Babel, dan mereka yang diutus Mesir dan juga Babel. Satu yang membahayakan. Jadi Yeremia di situ mengambil keputusan untuk tinggal di situ dan bersama dengan Gedalia. Sepertinya Gedalia melindungi dia, tetapi sesungguhnya dia yang melindungi Gedalia. Dua keluarga ini terus bersama dan berharap membawa damai bagi Yehuda, bagi Yerusalem. Kita lihat di poin yang kedua, ayat 17-12. Gedalia menjadi bupati, membawa sementara damai. Dia punya cara pemerintahan yang tepat. Di dalam pemerintahannya satu hal yang baik, sebab dia ayahnya jauh para kaum Paneteria dan jadi pegawai, dan mereka selalu juga ada pertolongan Yeremia dan ada hubungan dengan keluarga imam yang sangat erat. Kita lihat ayat. Ketika semua panglima tentara yang masih berada di luar kota dan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas negeri itu, dan bahwa kepadanya telah diserahkan pengawasan atas laki-laki, perempuan, dan anak-anak, yaitu orang-orang lemah di negeri itu yang tidak diangkut dalam pembuangan, maka pergilah mereka kepada Gedalia di Mizpah. Mereka ialah Ismail bin Natalia, Yohanan bin Karya, Seraya bin Tanhumat, anak Ifai, anak Notafa, dan Yezanya, anak orang Ma'akah, bersama dengan anak buahnya.
Jadi kita harus ingat nama Ismail Yohanan. Dan kisah ini akan diluas dengan tokoh Ismail dan Yohanan, yang lainnya tidak. Dan orang-orang bersama orang Yahuda yang telah tercerai-berai, mereka di situ menemukan Gedalia. Kita melihat Gedalia, apa yang ia katakan dia kepada mereka yang mendapatkan dia. Bersumpahlah Gedalia bin Ahikam bin Safan kepada mereka dengan anak buah mereka, janganlah kamu takut untuk takluk kepada orang-orang Kasdim itu, tinggal di negeri ini, dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Kamu di tanah Yehuda ini, kamu takluk kepada Babel dan melayaninya, maka kamu akan menjadi baik. Dan aku sendiri akan menetap di Misbah untuk bertindak sebagai wakil di depan orang-orang Kasdim yang datang kepadaku. Tetapi kamu ini kumpulkanlah saja hasil anggur, buah-buahan, dan minyak. Kemudian simpanlah sebagai persediaan dan tinggallah di kota-kota di mana kamu hendak menetap. Dikatakan, aku sendiri menetap di Misbah. Di situ ada orang-orang Babel yang datang di tempat ini, dan tempat itu dikuasai oleh mereka, dan aku yang menjadi wakil di depan mereka. Sesungguhnya dia mengatakan, kalian diam di tempat kalian masing-masing. Kalian tidak perlu untuk melayani Babel, orang-orang Babel ini, dan tidak perlu bertemu dengan mereka. Gedalia tahu bahwa orang-orang mendukung yang diutus dari Mesir, pendukung Mesir, bersama mereka tidak suka kepada orang Babel, mereka mendukung Mesir. Mereka berpendapat hendaklah pergi ke Mesir, tetapi sekarang Babel menghalangi mereka, jadi mereka tidak berdaya. Dan Gedalia berkata, aku yang mewakili menghadap orang-orang Kasdim ini, kami dengan tenang, mereka tidak akan berhadapan dengan kalian. Kalian diam saja, tinggal di tempatmu untuk mengumpulkan hasil-hasil bumi, anggur, buah-buahan, minyak, dan lain-lainnya. Kamu kumpulkanlah barang semua sebagai persediaanmu, dan orang-orang Kasdim ini diserahkan saja kepadaku. Ayat 11. Juga ketika semua orang Yehuda yang ada di Moab, di antara Bani Amon, di Edom, dan di negeri-negeri lain mendengar bahwa Raja Babel telah membiarkan tinggal sisa rakyat di Yehuda dan mengangkat Gedalia Ahikam bin Safan atas mereka, maka mereka yang orang-orang Yehuda yang diusir atau mereka yang melarikan diri kembali semua orang ke Yehuda dari segala tempat mereka yang telah berserak-serak, dan mereka mengumpul hasil anggur dan buah-buahan yang sangat amat banyak. Ini membawa ketenangan sementara, dan orang Yehuda ini, walaupun mereka diutus oleh Mesir, mereka tetap tinggal di tanah Yehuda. Dan orang-orang Kasdim, ada Gedalia yang menghadapi mereka, dan di sini membawakan keamanan dan damai sementara. Dilihat tidak timbul masalah. Kalau terus dilihat berapa tahun kemudian dalam situasi demikian, maka Yehuda mereka akan 70 tahun mereka akan kembali lagi masuk dalam kebangkitan, dan juga membawa
situasi yang baik, mereka punya makanan dan juga ada pelindungan dari Babel. Sebab ada Ahikam di situ. Mereka berkenan bagi Raja Babel. Seharusnya penduduk Yehuda mereka aman. Tetapi sayangnya dimulai dari ayat 13 sampai pasal berikutnya, sampai pasal 41, Geldia dibunuh. Setelah membunuh Geldia, bagaimana dengan Yerusalem? Bagaimana dengan Yerusalem? Ini tidak bisa dibayangkan. Jadi ini satu pembunuhan yang sangat menakutkan. Bukan hanya membunuh seorang saja, tetapi seluruh keamanan di Yerusalem direbut. Dan mengapa perkara ini terjadi? Kita melihat Geldia mempunyai cara pemerintahan yang benar, seperti dikatakan di poin yang kedua. Di poin yang ketiga yang hendak saya terangkan, dia kekurangan hadirat Allah atau pengetahuan dari Allah. Menjadi penguasa, jadi gubernur. Kalau melihat pesan saya ini baik, kalau dia bisa mendengar walau bagaimanapun lihat tangan Allah. Kalau melihat hari ini dia bisa menjadi gubernur, dan walaupun Yehuda telah diruntuhkan masih tetap mengangkat dia menjadi gubernur, semua karena tangan Tuhan. Dia dalam segala hal seharusnya bertanya kepada Allah. Sekarang dia menjadi gubernur. Iya, memang benar kita harus takluk kepada Babel dalam politik, memang harus, tetapi jiwa kita, roh kita harus terus bertanya kepada Allah, bertanya pada Allah dan menyembah dan mendengar Allah. Yehuda diruntuhkan sebab mereka tidak mendengar suara Allah, dan sekarang Yehuda telah diruntuhkan. Sekarang aku yang memerintah. Allah memberiku anugerah untuk memelihara tanah Yehuda ini. Aku harus kembali mendengar Allah, mendengar firman Tuhan yang mendengar firman Tuhan yang datang dari Yeremia kepada Yeremia, mendengar firman Tuhan yang daripada Tuhan kepada Yeremia. Di sini orang yang kedua didengar, yaitu orang kedua. Kemudian Yohanan bin Kareah berkata dengan diam-diam kepada Geldia di Mesbah, baiklah, aku pergi membunuh Ismail bin Natanya itu dengan tidak diketahui siapapun. Di ayat 14 terlebih dahulu dikatakan, di ayat 13 dimulai, pada suatu kali Yonatan bin Kaera bin panglima tentara yang masih berada di luar kota datang kepada Geldia di Mesbah, dan mereka berkata kepadanya, tahukah bahwa engkau Baalis raja Bani Anom telah menyuruh Ismail bin Natanya membunuh engkau? Tetapi Geldia bin Ahikam tidak percaya. Kemudian Yohanan bin Kareah berkata, di sini hendak melindungi Geldia dengan diam-diam, dan berkata kepada Geldia di Mesbah, baiklah, aku pergi membunuh Ismail bin Natanya itu dengan tidak diketahui siapapun juga. Aku diam-diam membunuh dia. Dan siapa itu Ismail? Di pasal 21 ayat pertama, dalam bulan yang ketujuh, dan datanglah Ismail bin Natanya bin Elisama, ia keturunan raja dan perwira tinggi raja, berserta 10 orang.
Mereka datang di Mispa. Dia keturunan raja dan perwira tinggi raja. Mereka pejabat tinggi. Mereka ini bekerja sama dengan orang Amon dan juga bersama dengan Mesir. Sesungguhnya diutus oleh Mesir. Mereka orang yang diutus, kepala yang diutus dari Mesir. Dan orang ini dia ingin membunuh Gedalia, yang tetapi diketahui oleh Yohanan. Yohanan dengan diam-diam memberitahu kepada Gerdia, Ismail hendak membunuhmu. Baiklah, aku membunuh Ismail dengan tidak diketahui siapapun. Tetapi di sini Gedalia tidak percaya. Yohanan berkata, mengapa engkau harus dibunuhnya? Mengapa? Kalau kamu mati, sehingga semua orang Yahuda yang telah berkumpul di sekelilingmu berserak-serak lagi, dan sisa Yehuda akan binasa. Jadi kita harus menolong Yehuda. Kamu tidak boleh mati. Aku datang melindungimu. Baiklah, aku membunuh dia. Tidak ada orang yang tahu siapa yang melakukan. Orang ini diutus oleh Mesir yang mempersiapkan diri untuk membunuhmu. Tetapi di ayat 16, Gedea bin Ahikam menjawab Yohanan bin Kareah, janganlah lakukan itu, sebab apa yang kau katakan tentang Ismail itu adalah bohong. Dia tidak percaya. Seharusnya apa yang dibuat oleh Gedalia, iya, kamu boleh tidak percaya. Mengapa Gedea tidak percaya? Sebab dalam urutan tadi Ismail urutan pertama, Yohanan urutan kedua. Gedea mempunyai pengetahuan tentang pemerintahan. Mungkin secara pengetahuan dari pemerintahan dia mungkin berpikir bahwa Yohanan hendak menjadi kepala. Jadi sehingga Yohanan bisa berkata Ismail hendak membunuhnya. Sesungguhnya Yohanan hendak menjadi kepala orang pertama. Saya berpikir Gerdia berpikir demikian. Dari awal pembicaraan kita berpikir mungkin dia punya renungannya dan pikirannya demikian. Tapi kita harus tahu Yeremia ada di sebelahnya. Walaupun tahu hal ini, seharusnya bertanya kepada nabi. Keluarga Safan dengan Helkia, dua keluarga ini bersama sekarang punya menghadapi bencana. Walaupun kamu tidak percaya pada bahaya ini, walau Yohanan hendak membunuh Ismail secara diam-diam, ini juga satu bahaya, menjadikan satu pertarungan dalam. Jadi seharusnya bertanya kepada nabi, kepada Allah. Jadi kita harus selalu bertanya kepada Allah dan melihat tangan Allah. Punya pengetahuan tentang pemerintahan itu sangat baik, dan pikiran yang benar itu baik. Tetapi kita tunduk, kita taat kepada pengaturan Allah, dan kita harus terus bertanya kepada Allah. Dan ini juga mengingatkan kita, saudara-saudari semua,
Kita tidak memilih untuk imigrasi, tetapi kita memilih untuk tinggal di sini, tapi menghadapi banyak hal. Mengapa harus tinggal di sini dalam berkat dan kemakmuran, kemuliaan, yaitu dengan segala hal kita melihat Allah. Seluruh dunia ini di bawah kuasa Allah. Walaupun kepala pasukan dan juga Nebukadnezar semua juga di dalam tangan Allah. Mengapa harus menggunakan pikiran sendiri? Jadi kita harus bertanya kepada Allah. Kalau Allah memakaimu, lebih lagi kamu harus bertanya kepada Allah. Kalau kamu tidak dipakai Allah, bukan berarti kamu tidak perlu bertanya kepada Allah. Kamu tetap harus bertanya. Jadi kita semua orang, kita harus bertanya kepada Allah. Dan sebab kita tahu Allah yang berkuasa, walaupun Yehuda telah dibinasakan, tetaplah bertanya kepada Allah dan melihat bagaimana rencana Allah. Kita taat, itu sudah cukup. Amin. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Terpuji Tuhan, mohon Tuhan untuk menolong kita.
住棚節嘅日子裏邊，我哋更加見到主你樂意住喺我哋嘅中間，主你樂意與我哋每一個人嘅生命去到同在，主我哋多謝你，主我哋讚美你。Tuhan, kami berterima kasih Engkau Allah yang mau diam di tengah-tengah kami. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Bahkan Tuhan, di dalam hidup kami pun perlu untuk mengambil pilihan, baik kami ketua sel atau sebagai pemimpin. Kami tahu bahwa Tuhan yang berkuasa, tetapi ada kalanya dalam hidup kami hanya mengandalkan diri kami sendiri. Bahkan dalam mengambil pilihan kami ingin mendapatkan pujian orang atau saran dari orang, atau kami melihat berita-berita dunia menjadi pilihan hidup kami. Dalam pesan satu persatu, seperti kami tidak bisa melihat Engkau. Bahkan Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami, apakah hidupku selalu bertanya kepada Engkau di dalam hidup, dalam hatiku. Bapa Surgawi, kami kembali datang di hadapan Engkau dan kami mengaku kami seperti Gedelia, kami ingin melakukan yang terbaik. Bahkan Engkau telah memberkati kami sehingga kami menjadi pemimpin, tetapi di dalam hati kami selalu mengandalkan diri kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami dan mohon Engkau tolong kami. Saudara-saudari semua, mari kita terus untuk berdoa, mohon Roh Kudus untuk menerangi kita. Terlebih lagi kalau kita sebagai seorang pemimpin, pada waktu kita mengambil pilihan, adakah kita bertanya kepada Allah? Atau di saat ini kamu di dalam masa sulit, adakah kita melihat tangan Allah? Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Tuhan, pada setiap kali Engkau memberikan kami kesempatan untuk ada hari perdamaian, memberi kami kesempatan untuk bertobat dalam menghadapi masa sulit kami. Mungkin di saat ini kami pun masih tetap bersandar kepada Mesir dan Babel. Kami takut menghadapi kesulitan. Kami tidak bisa seluruhnya percaya, walaupun kami tahu bahwa Engkau telah menuntun kami sehingga kami berjalan dalam kehendak-Mu. Tetapi Tuhan, pada saat kami menghadapi kesulitan dalam masa krisis, kami akan memilih berjalan dalam jalan pengetahuan kami sendiri atau pengalaman kami sendiri. Kami akan bersandar pada dunia dan kami tidak bisa untuk bangkit untuk bersandar kepada Engkau. Ya Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Tolong kami orang-orang yang kurang percaya ini, terlebih lagi di hari-hari yang sulit. Kami sering-sering memilih mendengar suara orang, memilih pengetahuan dunia, atau pada saat kami sangat-sangat sulit, pemimpin menuntun kami waktu berdoa untuk kami, baru bisa kami untuk kembali kepada Engkau. Tuhan, kami perlu banyak lagi pertolongan Engkau dan belas kasihan-Mu. Tuhan, kami perlu punya telinga yang mau mendengar dan hati yang mau diajar, bukan melakukan berjalan dalam jalan sendiri. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Tuhan, di dalam setiap kesesakan kami, kami akan berpikir kembali dalam menghadapi segala kesulitan. Kami mau melihat tangan-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami tahu Engkau tetap berkuasa. Kami tidak mau mengandalkan pengetahuan kami sendiri atau rancangan-rancangan kami sendiri. Tetapi Tuhan, dengan firman-Mu yang berharga untuk menyelamatkan kami, mengembalikan kami,
tangan-Mu, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang terus berkuasa dalam situasi apapun. Dalam pilihan kami, Tuhan, ampunilah kami. Kami mengandalkan diri kami sendiri, melihat situasi, melihat kekuasaan, mengandalkan pertolongan orang lain. Yang kami banggakan yaitu kekuatan diri sendiri. Tuhan, hari ini kami mau kembali kepada Engkau, sebab kami tahu hadirat-Mu ada di sini, tangan-Mu ada di sini. Kami dengan seluruh hari untuk percaya kepada Engkau. Mohon Engkau tolong kami. Tuhan, kami datang di hadirat-Mu hanya bertanya, percaya kepada Engkau. Kiranya Tuhan, firman-Mu kembali Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Kami perlu akan firman-Mu. Tuhan, kami berkeputusan untuk mengikuti firman-Mu dan kehendak-Mu. Kami tidak mau mengandalkan diri kami sendiri. Tuhan, di saat ini Engkau berfirman kepada kami. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Kami punya Allah yang berkuasa di atas segalanya. Hatiku bersandarlah kepada Allah, hatiku percaya kepada Allah. Telingaku hanya mendengar Engkau, dan mataku hanya melihat tangan-Mu. Tuhan, hatiku hanya percaya kepada Engkau. Tuhan, kami hanya mau mendengar suara-Mu, dan mataku mau melihat Engkau. Tangan Engkau pasti menolong kami. Tuhan, kami mau percaya kepada Engkau. Hati kami mau percaya kepada Engkau. Kami tidak mau mengandalkan diri kami sendiri dan situasi, tetapi hati kami mau percaya kepada Engkau. Saudara-saudari semua, kita semua hari ini hati kita harus percaya kepada Tuhan. Kita jangan lagi percaya kepada situasi. Kita tahu dimanapun kita pergi, Tuhan, Engkau menyertai kami, sebab Engkau mau tinggal di tengah-tengah kami. Tuhan, kami tahu bahwa bagaimanapun situasi Hong Kong, bagaimanapun situasi Cina dan dunia ini, tapi Tuhan, Engkau tetap berkuasa sampai selamanya. Engkau berkuasa di dalam hidup kami, keluarga kami, gereja kami, Hong Kong, Cina.
Engkau tetap berkuasa. Karena kami mau bangkit, kami harus tahu bagaimana situasi Hong Kong ekonomisnya bagaimanapun dan apa yang kita lihat. Kita tahu di kitab Yeremia pasal 40, kami harus tahu kami melihat pekerjaan tangan Allah dan terus bertanya pada Allah dan mendengar suaranya. Mari kita berdoa untuk kota kita, untuk Hong Kong. Tuhan, Engkau tetap berkuasa. Mari kita berdoa untuk Hong Kong. Situasi Hong Kong kita serahkan kepada Allah. Kita harus bertanya dan berseru kepada Allah. Tangan Engkau masih tetap berkuasa. Kita tidak lagi mengandalkan Mesir, dan dengan panggilan 3 kali Yesus kita serahkan presiden dan pemerintahannya, para pejabat-pejabat kita serahkan kepada Allah. Mari kita berseru Yesus, 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 Yesus. Kita berdoa bersama untuk Hong Kong. Tuhan, kami serahkan seluruh pemerintahan Hong Kong, bersituasi apapun, dalam perintah apapun Tuhan kami serahkan di dalam Engkau. Kiranya tangan-Mu menjamah mereka agar mereka mengenal Engkau, bertanya kepada Engkau dalam segala hal, bertanya kepada Engkau. Dan nama Yesus deklarasikan Engkau berkuasa atas Engkau menyelamatkan Hong Kong. Engkau pasti melindungi dan memimpin Hong Kong, sebab Hong Kong adalah milik Engkau. Yesus, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Yesus, dalam nama-Mu kami mengambil otoritas sebagai gereja, memberkati seluruh kota di Hong Kong dan penguasa, para pejabat-pejabat pemerintahan. Tuhan, hati mereka bersandar kepada Engkau dan percaya pada Engkau, dan orang-orang, bangkitkan orang-orang umat-umat-Mu di pemerintahan Hong Kong. Dan di dalam Hong Kong memberkati kita semua, punya telinga yang mau mendengar suara Tuhan. Dan Hong Kong Engkau berkuasa, Engkau Tuhan yang berkuasa. Tuhan, kami percaya kepada Engkau, dan kami hanya percaya kepada Engkau dan mengandalkan Engkau. Haleluya. Saudara-saudari semua, kita harus berdoa untuk Israel. Kapapun, walau bagaimanapun, Israel harus mendengar firman Tuhan. Tetapi manusia masih tetap mengandalkan diri sendiri. Bahkan kita melihat Gedalia juga demikian. Di dalam pemerintahan dia dia melakukan yang benar, tetapi dia tidak bertanya kepada Allah. Dan kita melihat Daud, dia orang-orang yang selalu bertanya kepada Allah dalam segala. Jadi pada waktu imam bertanya, mendapatkan dia dengan pakaian efodnya, dia bertanya kepada Allah. Apalagi dalam hal yang genting, lebih lagi bertanya kepada Allah. Kita berdoa untuk negara Israel, para pejabatnya, untuk mereka bisa bertanya kepada Allah. Mari kita berdoa demikian. Dan juga kita berdoa untuk Cina, Presiden Hong Kong. Mereka juga punya hati yang bertanya kepada Allah, seperti Nebukadnezar dan kepala pasukannya Nebuzaradan.
Mereka juga melihat tangan Allah. Mereka juga orang yang dihamba Tuhan, baik orang yang percaya Tuhan atau tidak, bisa dipakai Allah. Allah juga bisa memakai mereka, dan lebih lagi bagi gereja kita, bagi kita setiap orang, lebih lagi kita harus menjadi orang yang percaya pada Allah dan orang yang mengikuti Allah. Demikian kita berdoa. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dalam 3 hal ini kita berdoa untuk dirimu, untuk Israel, untuk bangsa-bangsa, bahkan untuk Cina, Hong Kong, bahkan Taiwan. Kita berdoa, mohon Tuhan menunjukkan belas kasihannya kepada kita, mengasihi kita. Tuhan, hendaklah kehendak-Mu dinyatakan kepada orang dunia ini. Kehendak-Mu dinyatakan. Nyatakan pada negara-negara yang dalam peperangan, dan juga nyatakan kehendak-Mu bagi negara-negara di latar belakang peperangan ini, agar mereka mendengar firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau berkuasa. Tuhan, Engkau Allah Nabi Yeremia. Engkau berfirman kepada Yeremia, demikian juga Engkau berfirman kepada kami, berfirman kepada bangsa-bangsa, Engkau berfirman kepada Raja Babel, Engkau berfirman kepada kepala pasukan pengawal, demikian juga Engkau berfirman kepada para bupati di bangsa-bangsa, sehingga mereka berjalan dalam kehendak-Mu. Terlebih lagi kami berdoa untuk Israel. Tuhan, kiranya Israel, Yerusalem mendengar firman-Mu, mendengar suara-Mu, tidak berdosa kepada Engkau. Dan juga untuk Cina, untuk Hong Kong dan bangsa-bangsa kami berdoa, Tuhan, kiranya semua orang mendengar suara-Mu, mendengar firman-Mu. Terlebih lagi gereja 611, bahkan kita berdoa untuk gereja-gereja di bumi ini. Tuhan, bagaimanapun juga kami mau mendengar firman-Mu. Terlebih lagi di hari ini, di saat situasi yang genting, sesuatu yang krisis ini, Tuhan, agar kami melihat Tuhan, Engkau berkuasa. Saudara, kita rabah hati kita sendiri. Hai hatiku, ikuti doaku. Hai hatiku, aku mau melihat pekerjaan Tuhan bekerja dalam hidupku, di dalam situasiku, dalam kota kita berkuasa. Ya hatiku, engkau harus mendengar Tuhan. Jangan takut kepada dunia, jangan takut kepada orang-orang, jangan takut terhadap saran orang atau perlawanan orang lain. Walau bagaimanapun juga kita harus tetap mencari Allah, mendengar suaranya, mengikuti Allah. Tuhan sertailah kami, dalam nama Yesus Kristus kita berdoa, amin. Aku dalam nama Yesus memberkati kita semua. Tuhan, Engkau yang mendengar firman Tuhan, Engkau orang yang simpel, percaya kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkatimu, memberikan damai sejahtera bagimu. Apa yang kamu perlukan semuanya Tuhan sediakan, dan setiap langkahmu berjalan dengan lancar. Dalam nama Yesus memberkatimu, amin. Terima kasih Tuhan. Kita renungan pagi sampai di sini.